Semua tepuk tangan sama-sama Bapak besar. Hey. Mari katakan anak Allah. Anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan. Hey, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi katakan anak Allah, anak Allah. Hey, Yesus namanya menyembuhkan, amin, menyucikan, bahkan mati. Katakan tebus, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia. Mari semua angkat tangannya menari ya. Sebab Dia hidup, oh, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku takkan tak, hey, karena Kau Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi ya. Anak Allah, Yesus namanya. Katakan menyembuhkan, menyucikan, amin, haleluya, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia. Mari semua lambaikan tangannya. Sebab Dia hidup, oh, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku takkan tak, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Come on! Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku takkan tak, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, ya. Hidup jadi berarti sebab. Kita ketemu lagi dalam channel YouTube dengan Pendeta Momon Awangsat. Hari ini kita memperingati Hari Paskah. Sebelum lanjut, mari kita akan baca terlebih dahulu firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55 sampai dengan ayat yang ke-57. Demikian firman Tuhan. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Mari kita terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, bukakan dan singkapkan firman-Mu pada hari ini dalam era Paskah tahun 2020 dengan berkat Tuhan, dengan kasih Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Saudara, pengertian Paskah dalam Perjanjian Lama adalah lewat. Lewat dari apa? Lewat dari kesukaran, lewat daripada penderitaan, lewat dari tantangan, lewat daripada percobaan. Konteksnya waktu itu orang Israel dijajah dan tinggal diam di negeri Mesir. Waktu itu Tuhan menginginkan orang Israel keluar dari Mesir ke tempat yang dijanjikan oleh tangan Allah. Pada saat itulah, setelah itu, maka orang Israel keluar dari Mesir. Berarti artinya lewat dari penjajahan. Ini keluar orang Israel dari Mesir. Nah, bagaimana dengan konteks kita saat
ini. Konteks kita dalam perjanjian baru adalah konteks di mana Paskah adalah ketika kita hari Jumat kemarin beribadah di rumah kita masing-masing. Kita mengambil roti, minum cawan Tuhan. Itu mengingatkan penderitaan Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib pada hari Jumat. Dan hari yang ketiga, yaitu hari Minggu, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Berarti pengertian Paskah dalam konteks perjanjian baru adalah, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah konteksnya Paskah adalah kematian Kristus membawa kemenangan. Yang pertama, kemenangan yang pertama adalah kemenangan dari dosa. Bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, setiap manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa dosa-dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib hanya untuk mengampuni umat manusia yang memang telah berdosa. Maka disitulah firman Tuhan berkata, "Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah semangatmu?" Maka jelas dosa sudah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kemenangan atas gereja Tuhan. Kenapa mengungkapkan kemenangan atas gereja Tuhan? Karena gereja Tuhan bisa beribadah, ditetapkan hari Minggu, diambil dari konteks ini. Ketika Tuhan Yesus mati hari Jumat, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, gereja merayakan kemenangannya. Karena Kristus bangkit pada hari yang ketiga, mengampuni dosa di kayu salib, dengan mati di kayu salib. Maka gereja Tuhan setiap hari Minggu beribadah itu dalam hari Minggu, dalam konteks yang sungguh-sungguh Alkitabiah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang ketiga pada saat dikatakan kematian Kristus membawa kemenangan. Yang ketiga adalah rekonsiliasi antara Allah dengan manusia. Jadi manusia yang dulunya telah terbuang dari hadirat Tuhan, telah berdosa di hadapan Tuhan, untuk mencapai sorga, untuk mencapai kekudusan sudah tidak bisa lagi karena dosa. Maka upah dosa itu adalah dikatakan maut, tidak lagi bisa berhubungan dengan Tuhan. Maka daripada itu, dengan adanya Allah turun dari sorga, Alkitab mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Disitulah Yesus turun ke dalam dunia ini, mati di kayu salib. Nah, disitulah terjadi rekonsiliasi antara Allah dengan manusia. Manusia bisa menyapa Allah yang kudus, yang mulia, karena ada rekonsiliasi dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Maka Paskah tahun 2020, sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, karena ada COVID-19 ini, tapi tetap kita bisa memuji, memuliakan Tuhan, beribadah, mengambil roti, mengambil anggur, peringatan Tuhan Yesus waktu hari Jumat kemarin. Anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Mari kita berdoa, saudara yang kasih Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pengorbanan anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menebus dosa kami, orang yang berdosa. Pada saat ini kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dan hari ini kami berdoa di hadapan-Mu tetap untuk bangsa dan negara kami. Kami doakan untuk presiden kami doakan untuk wakil presiden kami doakan untuk para medis. Kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang sudah, ya Tuhan, sembuh dari COVID-19. Kami mengucap syukur. Bagi yang belum sembuh, tangan Tuhan menolong, memberkati mereka, berikan kesabaran. Dan kami berdoa di hadapan untuk upaya-upaya yang dikerjakan oleh pemerintah. Berkati upaya-upaya ini dengan anugerah Tuhan. Bila kami juga melakukan social distancing, tangan Tuhan juga yang akan menolong kami, sehingga nama Bapa dipermuliakan. Bapa di dalam surga, itulah syukur dan doa kami pada Paskah tahun 2020 dengan anugerah Bapa dalam
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkat tanganmu, terima berkat Allah. Kiranya kasih karunia, anugerah damai sejahtera, berkat yang datang daripada Allah Bapa di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Katakan amin. Puji Tuhan.